semuanya, kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3 Grup B. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah misiologi dengan dosen pengampu Bapak Brian Astongia. Selamat menyaksikan. Video ini merupakan penginjilan buku tanpa kata. Saya Tilim Randa Putri Nababan dengan NIM 240104026. Dan saya Valen M. Siregar dengan NIM 240104018. Dan yang akan kami injili, saya Jemima Dismita Putri Silalahi dari Prodi MPK semester 1 Grup A. Baik, di sini kami akan melakukan penginjilan buku tanpa kata. Buku tanpa kata adalah merupakan alat penginjilan yang terdiri dari 5 warna. Yang pertama kuning, hitam, merah, putih, dan hijau. Meskipun tidak ada satupun tulisan di dalamnya, setiap warna menceritakan kisah kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Buku ini mengajarkan kita bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia, melainkan melalui kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yang pertama itu warna kuning. Kuning melambangkan kasih dan kemuliaan Allah. Warna kuning menggambarkan surga yang penuh kemuliaan dan kasih Allah yang sempurna. Allah menciptakan manusia supaya hidup dekat dengannya, menikmati kasih dan kehadiratnya selamanya. Surga adalah tempat yang penuh sukacita, tidak ada air mata, penderitaan, ataupun kematian. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Manusia telah kehilangan kemuliaan itu. Itu sebabnya kita akan membuka ke halaman berikutnya. Hitam melambangkan manusia telah berdosa. Hitam melambangkan dosa dan kegelapan hati manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah telah rusak. Dosa membuat manusia hidup jauh dari Allah dan tidak bisa masuk ke dalam surga yang kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 23, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan takut kehilangan kemuliaan Allah." Dosa bisa berupa kebawaan kecil, kemarahan, iri hati, kesombongan, atau ketidaktaatan kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah tanpa pengampunan. Namun, Allah tidak berhenti mengasihi kita. Ia merancang jalan keselamatan manusia yang berdosa. merah melambangkan darah Tuhan Yesus. Warna merah mengingatkan kita kepada darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi anak manusia. Dia rela mati, disalibkan demi menghapuskan dosa-dosa manusia. Darahnya yang suci menyucikan hati kita yang penuh dosa. Kasih Yesus begitu besar. Ia rela mati agar kita bisa hidup. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka hati kita akan diperbaharui. Itu digambarkan dalam halaman warna putih. Putih menandakan kesucian, hati yang bersih. Ketika kita mengaku dosa dan menerima Yesus, Ia menghapus segala kesalahan kita. Sekarang kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, melainkan dalam terang kasih Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang baru, seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Jika dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Hati yang sudah disucikan oleh Yesus harus terus dijaga agar tetap bersih dan bertumbuh, dan ditunjukkan oleh warna yang terakhir, yaitu hijau, pertumbuhan rohani. Setelah diselamatkan, kita perlu bertumbuh di dalam iman, seperti tanaman yang terus disiram dan dirawat. Kita bertumbuh dengan cara berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan, ikut ibadah, melayani dan bersaksi kepada orang lain, seperti tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita mengenal Yesus, semakin hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekian dari hasil penginjilan kami. Terima kasih.